translating and interpreting ya. Can you see my slide? Yes, Miss. Yes, Yes, ma'am. Miss. Okay, Alhamdulillah. All right, so in the semester, we are going to learn about translating and interpreting. Before that, when you hear the of translating and interpreting, what do you have in your mind? Do you have something in your mind when you hear translating and interpreting terms? Mm-hmm. Anybody home? Gak ada bayangan apa-apa, Bu? Belum? Oke. Okay, then. So, for this semester in translating and interpreting course, by the end of the semester, I want everybody of you able to do translating and interpreting acceptably, yeah. And then as like before, the media of our teaching learning activity mostly in WhatsApp group and Zoom meeting, yeah. Later probably for the second half semester for the interpreting part, we will use mostly YouTube. And then the tools that you can use for this course, you can use digital dictionaries, Google Translate, or any other translating and interpreting apps, because it's very much different, yeah, from when I learned firstly for the translating and interpreting in 1990s, yeah. At that time, I don't have any support application for the activity of translating and interpreting. So I merely rely my translating and interpreting product from the printed dictionary. But today, there are so many translating and interpreting applications. And in the semester also, I want you to explore, yeah, as many translating and interpreting applications as possible. And then I want you to find which application suits you the most, the application that you think it is the most comfortable for you to use, yeah. Before this course, translating and interpreting, you have translating and pedagogic, yeah? Hello? Yeah, Miss. What did you do? Translate the topic about healthy and then economic like that, Miss. Oh, okay. Sama siapa waktu itu? Sama Bu Yani. Sama Bu Yani? Iya. Okay. Yeah. So, tapi baru cuma translating ya, tidak ada interpreting ya. Translating printed text ya. Iya. Okay. Yeah. For this course, we divided into two parts ya, translating and interpreting. For the translating, karena kamu sudah ya, you have done
the translating activities with various topics in the previous course. So in this course, I will highlight more on what is it? The technique, yeah, the technique of translating, and also the tips, yeah, the tips, and also how to explore and how to explore the translating application. Even though the translating application is belongs to artificial intelligence, yeah, but it's the product is still need to be reviewed, yeah, and then also yeah, because the translating application or the translating or interpreting application also they don't have any sense, yeah. So our position as the human being translator is to put that senses into the translating and interpreting products, gitu. Jadi kalau kita aplikasi-aplikasi itu hanya untuk membantu kita membuka wawasan atau memberikan background knowledge, ya, ini tuh sebenarnya tentang apa sih? Oh, jadi seperti, tapi biasanya aplikasi-aplikasi itu kurang sense-nya. Nah, yang punya sense itu manusia. Nah, disitulah posisi kita sebagai translator dan interpreter sekarang ini. Kalau zaman saya dulu tuh nggak ada aplikasi translating dan interpreting, ya, maksudnya secara terbatas ada untuk kalangan-kalangan tertentu, tapi untuk umum itu belum ada. Bahkan saya pakai apa namanya handphone aja, ya, itu akhir 90-an gitu, ya. Nulis mengerjakan tugas saja masih pakai mesin tik yang tradisional gitu. Jadi internet itu belum ada gitu kan. Jadi benar-benar sangat tergantung pada printed dictionary. Nah, kalau sekarang sudah ada aplikasi-aplikasi, jadi kita akan explore aplikasi-aplikasi penerjemahan yang ada di apa namanya di gadget kita, dan kita mungkin kan masing-masing ini ada berapa orang di kelas ini? Totally ada how many students in this class? Anybody home? Ada 31 mem di grup, tapi ada yang ikut KM 3. 10 orang. Oke. Kenapa? 10 orang yang ikut KM. Berarti ada 21-an lah, ya, paling tidak yang aktif, ya, yang pasti mengikuti mata kuliah ini, ya. Maaf mem, sebelumnya teman-teman minta di ACC. Oh, oke. Sebentar, ya. Ini sudah ada 20 orang. Oke. Ya. Nah, jadi ada 20 orang, misalnya ada 20 orang students in this class. Everyone must have different tendency. One students prefer this, for example, Google Translate application, while another prefer another application. Maka kita explore aplikasi-aplikasi apa sih yang ada sekarang, dan kita coba pakai itu untuk aktivitas translating dan interpreting kita, dan nanti kamu review mana yang paling comfortable, yang paling convenient buat kalian, gitu, ya. Oke. Jadi kan mostly pakainya Google Translate, ya, tapi sebetulnya ada banyak sekali translating and interpreting application yang terdapat di Play Store atau di apa namanya di ini lain, gitu, ya. Jadi boleh kita explore, nanti kita coba review, gitu. Kemudian
apa namanya, rule seperti sebelumnya, we respect each other, ya, actively engage, hard work, cooperative, and communicative. Untuk scoring system sama, ada presence 15%, task and assignment 20%. Task and assignment ini juga termasuk di dalamnya adalah your participation and your engagement in every meeting, ya, keterlibatan kamu, keterlibatan dan keaktifan kamu di setiap pertemuan. And then midterm test 25% and final test 40%. Oke. Oke, sebelum kita masuk pada apa sih translating and interpreting, let us find out what are the functions of translating and interpreting. These functions based on the lembaga bahasa, ya, lembaga bahasa dinas pendidikan, bahwa translating and interpreting have several functions. Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman masyarakat internasional tentang Indonesia, ya, to raise understanding of international citizens about Indonesia. How can people out there know about Indonesia if we do not give them information, like for example the catalog or the booklet, yeah, about Indonesia, and then translate it into the target language or from foreign language into Indonesian. So that's one of the first function. Yeah, for countries. Yeah, I traveled to some countries, and then some of them ask me, where are you coming from? I'm from Indonesia. Not many people know Indonesia, but they know about Bali. They said that I've never been to Indonesia, but I've been to Bali several times. So I'll say that Bali is only small part of Indonesia. Jadi aneh sekali gitu ya. Mereka tahu Bali tapi nggak tahu Indonesia. Nah, maka penting sekali kita fungsi untuk menerjemahkan, kayak kita menerjemahkan buklet atau buku, ya, tentang Indonesia dari bahasa Indonesia ke bahasa asing atau ke bahasa internasional. Ya, bahasa Inggris adalah salah satu bahasa internasional. What make me sad is actually when I also during my traveling I took some city tour, for example. Like in Paris and then in Frankfurt, in Brazil, yeah. Usually in a bus or in a bus or the tour guide, yeah, the tour guide usually speaks several languages, international languages, but sadly no Indonesian language. There is Malay, ya, ada bahasa Melayu, bahasa Malaysia, tapi bukan bahasa Indonesia. Sedih sekali gitu ya. Indonesia lebih luas dari Malaysia, Indonesia lebih luas dari Korea, tapi di alat alat penerjemahan mereka tidak ada bahasa Indonesia. Bahasa Jepang ada, bahasa Korea ada, bahasa Melayu ada, tapi tidak ada bahasa Indonesia, gitu ya. Artinya apa? Artinya kita nggak dianggap, gitu. Nah, supaya kita dianggap, bagaimana kita beri informasi sebanyak-banyaknya tentang Indonesia melalui terjemahan produk-produk penerjemahan, ya. And then the second function is mempercepat penyerapan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta peradaban dunia. Ya, to make the observe the use of science, technology, and art, and also civilization, yeah, the world civilization. As we know that, like for example, about the technology is mostly developed in, for example, Germany or Japan. Ya, so kalau kita beli alat elektronik, misalnya banyak sekali alat elektronik itu produk Jepang.
Produk Cina itu bahasanya bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Jerman. Dan maka untuk bisa kita mengetahui produk ini, bagaimana manual instruction-nya diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, kita sendiri produknya apa gitu ya? Produk Indonesia itu apa yang kemudian diterjemahkan manual instruction-nya ke bahasa asing. Sebaliknya seperti itu. And then number 3, memfasilitasi kerjasama internasional untuk mendukung perwujudan jati diri dan daya saing bangsa Indonesia dalam kancah internasional. It's for international cooperation, ya. Mendukung penggunaan bahasa Indonesia dalam forum internasional, ya, to support the use of Indonesian language in international forum. So, like for example, some of our leaders, yeah, attending the international forum, and they use when delivering the speech, for example, they use Indonesian language. That is fine. Ya, jadi kalau ada pemimpin negara atau pejabat menghadiri forum-forum internasional dan melakukan atau menyampaikan pidato dalam bahasa Indonesia, salah nggak apa-apa gitu ya, itu boleh banget karena ada itu salah satunya adalah untuk memperkenalkan penggunaan bahasa Indonesia, ya, karena sekarang udah ada interpreter, udah ada alatnya, udah ada penerjemahan, jadi apa namanya tidak terlalu sulit gitu ya. Number 5, melestarikan dan mengembangkan serta meningkatkan peran kearifan lokal di tingkat nasional. Nah, to preserve and develop, yeah, the role of local wisdom in the national level or probably also international level, yeah. And then number 6, mendukung pemerataan akses informasi dan komunikasi untuk mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif, ya. Yeah, this is one of our effort, yeah, to spread information. But yeah, there are still so many problems, yeah, about this issue. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Belum. Ini pada dengerin apa enggak, atau jangan-jangan mati saya nggak ngeh gitu. Maksudnya bukan kalian atau saya mati, ininya apa namanya, tayangannya mati atau gimana gitu, atau koneksinya. Oke, sekarang pahami dulu penerjemahan dan penjuru bahasaan, apa bedanya. Nah, tadi pertanyaan saya di awal, when you hear translating and interpreting, what do you have in your mind? Vocabulary, Mrs. Vocabulary. Karena saya masih menerjemahkan. Oke, jadi kamu kalau mau nerjemahin itu lihat word by word. Boleh nggak sih translating word by word? Boleh saja sih, cuma itu level yang paling rendah, ya. Kalau kenapa? Karena akan ketika kita bicara translating and interpreting, kita bicara message, ya. Kita bicara message, pesan. Kalau kita ngomong satu kata, pesannya tidak complete, ya. It's incomplete message. Biru misalnya, buku misalnya, ya, tidak complete sentence. Tapi kalau at least phrase misalnya, ya, sebetulnya sih kalau untuk translating itu kita lihat pesan itu satu sentence, ya. Kalau untuk interpreting kita lihat satu utterance. Utterance itu ujaran, sentence itu kalimat. Jadi kita lihat dulu pesannya apa. Misalnya, I put my big black book on
my bag gitu ya, itu kan satu pesan. Tapi kalau misalnya kita bilang big black book saja gitu ya, apalagi kalau kita terjemahkan kata per kata, big black book, besar hitam buku, kan seperti itu ya. Jadi kata per kata ya, makanya tadi saya kalau di beberapa statement malah word by word itu jangan gitu, karena sangat tidak disarankan, karena message-nya will be incomplete ya. Oke, vocabulary. Kalau untuk siapa barusan vocabulary? Ya. Siapa yang bilang vocabulary barusan? Saya Mrs. Mutia. Oke, ya Mutia. Nah, ya memang vocabulary of course ya, karena kita vocabulary kita tidak terbatas ya. Tapi ada dictionary untuk translating, kita bisa lihat dictionary. Nah ini, whether translating or interpreting, actually we can call it alih bahasa, ya, alih bahasa. But here translating is translated into Indonesian as penerjemahan, ya. Jadi kalau diterjemahkan, translating itu penerjemahan, interpreting itu penjuru bahasaan, ya. Jadi beda. Kemudian kalau translating itu bentuknya written, tertulis, while interpreting lisan, oral, ya. Dua-duanya sama-sama mengalih bahasakan. Dua-duanya sama, alih bahasa juga. Kita lihat definisinya. Definisi of translating and interpreting ya. Based on Merriam-Webster Dictionary, is an act, process, or instance of translating, such as a rendering from one language into another. Also, the product of such a rendering, a change to a different substance, a form, or appearance, ya, or conversion. Jadi, menurut Merriam-Webster Dictionary, translating ini adalah perubahan, ya, sebuah tindakan, proses, perubahan dari satu bahasa ke bahasa yang lainnya. Nah, perubahan ini bisa berupa perubahan dalam substansinya, bentuknya, atau tampilannya. For example, target source language-nya bahasa Indonesia. Buku hitam, buku besar berwarna hitam, ya. Buku besar berwarna hitam, bendanya dulu, ukurannya baru warnanya. Tapi kalau kita terjemahkan ke dalam target language bahasa Inggris menjadi big black book, besar hitam buku, ya, ukurannya dulu, baru warnanya, baru kemudian bendanya, ya. Berarti kan ada perubahan di sini, ada perubahan urutan, ya, ada perubahan urutan. Nah, jadi makanya kenapa titik berat atau yang harus di underline adalah pesannya, ya, bukan bentuknya, karena bentuknya bisa berubah, jumlah katanya bisa berubah. Kadang dalam bahasa Indonesia pendek, ke bahasa Inggrisnya jadi panjang, atau dari bahasa Inggrisnya pendek, bahasa Indonesia jadi panjang. Jadi seperti itu. Jadi ada perubahan. Kemudian another, translating is rendering meaning, ideas, or messages of a text from one language to another language, ya. Jadi perubahan makna, ide, atau pesan dari teks satu bahasa ke bahasa yang lainnya. Ini menurut definisinya, ya. Nah, kalau ditanya bedanya translating dengan interpreting apa? Bedanya pada bentuknya. Kalau translating tertulis, interpreting lisan. Ya, masing-masing ada challenge-nya sendiri-sendiri. Ketika kita melakukan interpreting, kita tidak punya waktu untuk melihat dictionary. Karena secara langsung ada speaker, ada interpreter. Kita bisa menerjemahkan ketika speaker ngomong, kita menerjemahkan at the same time. Itu namanya simultaneous. Ya, ada juga speaker selesai ngomong, baru kemudian interpreter ngomong. Itu namanya consecutive. Ya, itu tekniknya.
sementara jadi kita nggak ada waktu untuk yang ngelihat dictionary atau tunggu sebentar. Tadi apa katamu? Saya nggak dengar. Nah, nggak bisa. Kalau interpreting nggak bisa seperti itu. Jadi benar-benar ketika kita receiving message, kita processing, ya, kita proses. Ini tadi pesannya begini. Kita proses di sini. Kalau kita ucapkan kembali, kita sampaikan kembali ke bahasa target, jadinya seperti apa? Kemudian kita lakukan. Waktunya sangat cepat, ya, hanya sepersekian detik saja. Itu interpreting. Kemudian performance kita juga harus diperhatikan seperti sebagaimana seorang performer, ya, presenter, ketika kita melakukan interpreting. Sebaliknya translating, karena ini tertulis, ya, kita punya waktu untuk melihat dictionary. Meski demikian, meskipun tampaknya kayaknya lebih gampang translating, ya, tidak juga. Karena proses translating juga harus dilakukan secara siklusnya harus berulang. Jadi baca teksnya dulu keseluruhan, kita pahami dulu gitu ya, apa isi pesannya, baru kemudian kita lakukan translating activity. Sudah selesai translating activity, sudah ada produk translatingnya, kita baca kembali. Ya, kita sandingkan ini original teksnya, ini translationnya. Kita bandingkan sudah masuk semua enggak pesannya, ada yang kelewat apa enggak. Nah, kalau ternyata sudah masuk pesannya semua, tidak ada yang terlewat, kita baca lagi produk terjemahan kita. Setelah kita baca setelah kita baca, sebentar ya, saya cari minum dulu. Oke. Saya ngajar dari jam 8 tadi, jadi sudah banyak ngomong. Sampai di mana tadi? Ya, jadi cycle-nya seperti itu. Jadi kalau sudah produknya sudah jadi, kita baca lagi, kita edit lagi, ya, kita revisi lagi, lakukan sampai beberapa siklus. Sampai kemudian kita yakin bahwa terjemahan kita sudah wajar dan berterima. So this is the standard. Ya, wajar dan berterima. What is meant by wajar and berterima? Ya, wajar means normal and acceptable. Ya, normal means it's related with the content. Ya, and then berterima related with the structure. Ya, secara struktur berterima. Subjek verb objeknya itu bisa diterima. Wajar itu related with the sense, ya, sense of the content, rasanya, ya. Gimana supaya tahu? Coba kita cek this one. Number 1, I am going to the bank to save my money. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadinya seperti apa? Saya pergi ke bank untuk menyimpan. Saya pergi ke bank untuk menyimpan uang. Gitu? Menabung. Iya. Iya. Berterima tapi kurang wajar. Kalau kamu ditanya, Halil, kamu mau kemana? Mau ke bank, ngapain? Nyimpen uang. Begitu? Kalau ke bank biasanya kamu ngapain? Menabung. Nabung. Nah, saving money biasanya lebih wajar, ya, kalau diterjemahkan menabung. Jadi saya pergi ke bank untuk menabung. Lebih wajar dan berterima. To save my money secara literal bisa, boleh, tapi kurang wajar gitu ya. Karena apa? Karena biasanya saving my money itu diterjemahkan
atau lebih sering digunakan sebagai menabung gitu ya. Nomor 2, she is sitting by the river bank with her friend. Dia duduk di tepi Dia sungai sedang duduk di tepi sungai bersama temannya. Dia duduk di tepi sungai bersama temannya. Oke, boleh. Nah, di sini yang kita highlight adalah ada dua kata bank dengan spelling yang sama, B-A-N-K, tapi artinya beda. Ya, artinya beda. Kenapa diterjemahkan berbeda? Kenapa diterjemahkan berbeda? beda pesan mungkin. Beda pesannya, beda Ya, beda konteksnya. Konteks. Ya, beda pesan, beda konteks. Ya, she is sitting by the river bank with her friend. Kalau kita terjemahkan dia duduk di samping, dia duduk di bank sungai bersama temannya, kan konteksnya lain ya, berbeda. Nah, ini namanya dua kata dengan tulisan yang sama namanya homograf. Ya, homograf. Kalau dua kata bunyinya sama, artinya beda, disebut homofon. Ya, nah kalau ini namanya homograf. Nah, untuk bisa menggunakan dua kata ini, kita harus lihat konteksnya. Ya, jadi bank yang kedua ini tidak bisa kita terjemahkan bank. Ya, tapi kita terjemahkan tepi sungai. Oke, bagaimana dengan nomor 3? Petani menanam padi di sawah. Come on. Hello. Farmers plant rice in the fields. The farmers plant rice In the fields. in the field. Okay, the farmers plant rice in the field, or the farmers grow rice in the field. Boleh juga. Okay. What about number 4? Paman menjemur gabah di tanah lapang. Halo? Ibu, maaf. Yep. Hasna belum di ACC, Ibu. Oke, oke. Sudah ya. Oke, bagaimana nomor 3? Petani menanam padi di sawah. Nomor 4. Paman menjemur gabah di tanah lapang. Uncle, atau bisa juga ditambahkan my uncle. Drying the grain in the field. Drying apa? Drying Drying the grain in the the field. grain in the field. Okay. My uncle is drying the grain in the field. In the Atau field. bisa juga gabah ini bisa juga kita terjemahkan rice ya, rice grain in the field. Karena kalau di Indonesia gabah itu konsepnya adalah padi yang masih ada kulitnya tapi dia sudah lepas dari tangkainya, kan gitu ya. Gabah itu kan gitu. Ada gabah yang lain? Gak ada. Nggak ada ya kan. Makanya gabah di sini kan berarti padi yang sudah rontok dari tangkainya, kan kita sebut gabah, konsepnya itu ya. Number 5, ayah adalah seorang pedagang beras di pasar. My father is a rice seller Rice seller in the market. in the market. Ya, my father is a rice seller in the market. Oke. Number 6, ibu memasak nasi menggunakan penanak nasi. My Mana?
Cooking rice. Using rice My with mother rice is cooker. cooking Rice rice cooker. using rice cooker. Ya, my mother is cooking rice using rice cooker. Nah, di sini ada padi, ada gabah, ada beras, ada nasi. 4 konsep yang berbeda, tapi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris semuanya rice. Kenapa demikian? Karena di negara asal bahasa Inggris, ya di Inggris ataupun di Amerika, tidak tumbuh padi, ya, tidak tumbuh padi. Jadi semua konsep ini mereka hanya menerjemahkan rice saja. Mau padi, ya padi itu berarti dia masih ada di tangkainya, masih ada di batangnya. Gabah itu sudah rontok dari tangkainya tapi masih ada kulitnya. Beras itu sudah lepas dari tangkainya dan sudah lepas dari kulitnya, ya. Sementara nasi adalah sudah dimasak, ya, yang sudah dimasak. 4 konsep yang berbeda, 4 benda yang berbeda, tapi diterjemahkannya sama rice semua. Itu dikarenakan faktor geografinya, ya. Di sana di Inggris dan Amerika tidak ada beras, tidak tumbuh beras. Jadi mereka semuanya menyebut 4 konsep ini tetap saja rice. Sama seperti kita, ketika kita menerjemahkan salju, ya, semuanya kita terjemahkan snow. Ya, kita taunya cuma snow gitu ya. Kita cuma tahu snow. Kenapa? Karena di kita tidak ada salju. Jadi mau ya salju yang sedang jatuh, salju yang sudah menumpuk, salju yang sudah kena angin, itu kita sebut semuanya